Untuk itu, sejak jauh-jauh hari, pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di penghujung Ramadan. Tanpa terasa sebentar lagi berada di 1 Syawal. Sahabat sekalian, apakah Anda tidak mudik hari ini? Apakah ada rencana untuk mudik kampung? Nah, inilah sebenarnya perbincangan kita pada hari ini. Hampir semua lapisan masyarakat, kalau kita lihat 1 minggu terakhir ini terutama ya, sampai antri tengah malam untuk menerobos penyekatan dari pihak kepolisian yang mengantisipasi mudik Lebaran ini. Sahabat sekalian, hari ini kita coba menyadari, memahami, dan memikirkan kembali bagaimana sebenarnya soal mudik ini. Ini fenomena mudik kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya tahun ini saja, tahun kemarin, tapi ini udah adalah bagian daripada kehidupan masyarakat kita. Ada setidaknya 8-10 negara yang memiliki tradisi mudik ini, termasuk Muslim India yang melakukan mudik, dan bahkan ini lebih fenomenal lagi. Jutaan bahkan jumlahnya di sana meskipun minoritas, tetapi sekitar 250 juta mudik dengan menggunakan berbagai transportasi, darat, udara, laut, dan lain-lain. Untuk kasus Indonesia, tradisi ini tahun ini agak berbeda dibandingkan sebelumnya. Perbedaannya adalah adanya larangan mudik dari pemerintah. Bahkan kalau kita lihat, sahabat sekalian, Bapak Presiden langsung mengumumkan tahun ini mudik Lebaran ditiadakan, dilarang, dibatasi. Tidak lama berselang muncul surat edaran dari Ketua COVID-19 melalui surat edaran nomor 13 tahun 2021, masyarakat umum, ya, saya ulangi kembali, masyarakat umum dibatasi dan dilarang untuk mudik. Apa tujuan daripada pembatasan ini? Surat edaran ini bertujuan adalah untuk melindungi warga negara Indonesia dari keterpaparan COVID dan penyakit yang membahayakan ini. Inilah sebenarnya ruh, ya. Ini kalau kita lihat ya, ini ruh daripada peraturan ini. Jadi tujuan dari sisi politik hukumnya adalah melindungi warganya dari penyakit. Sahabat sekalian, saya juga mungkin termasuk yang kecewa. Kalau bicara kecewa, tidak bisa pulang. Karena memang apalagi orang tua kita di kampung ya. Orang tua kita ada yang sudah tua, atau bahkan juga sekarang ini sedang sakit.
memang ada rasa rindu. Tetapi saudara sekalian, yakinlah, kebijakan yang dilakukan negara, kita berhusnuzon, berprasangka baik bahwa kebijakan ini adalah untuk kemaslahatan kita semua. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya muncul. Apa sebenarnya kebijakan ini harus dilaksanakan oleh umat Islam? Atau bagaimana seharusnya sifat kita kepada kebijakan ini? Sahabat sekalian, mungkin ada baiknya kita coba kembali membaca, merenungkan, dan meresapi firman Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Poin dari ayat ini adalah ikuti perintah Allah. Ikuti perintah Rasul. Tetapi itu tidak cukup. Karena kita hidup dalam bernegara, maka ikuti juga perintah daripada negara. Dalam konteks ini tentu kewajiban kita, sahabat sekalian, bahwa kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk taat dan patuh dengan kebijakan itu. Dalam sebuah kaidah usul fiqh dinyatakan dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih. Jadi dalam konteks agama pun sebenarnya mengantisipasi, menghindari ya kemufsadatan, kerusakan itu jauh lebih harus diutamakan daripada kebaikan yang kita lakukan. Saya kasih contoh. Sahabat sekalian, pulang kampung maslahat. Pulang kampung baik. Silaturahmi baik. Mudik baik. Tetapi dalam kondisi kita sekarang ini, maka dibutuhkan untuk menghindari kemufsadatan, kebinasaan, dan ketidakbaikan, terutama dalam masalah kesehatan. Oleh sebab itu, agama mengajarkan kita lakukan yang pertama adalah hindari kemufsadatan, kebahayaan, dan kerusakan itu daripada melakukan kebaikan untuk bersilaturahmi. Toh juga sebenarnya sahabat sekalian, kita bisa lakukan silaturahmi itu dengan cara lain. Misalnya virtual. Atau bahkan juga mungkin bisa kita tunda sebentar lah. Kita cobalah. Kita lakukan. Kemudian kalau kita lihat juga pada aspek lain. Agama itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Untuk kebaikan. Maslahatul ammah. Itu yang disebut dengan maqasid syariah. Tujuan syariah itu adalah memelihara, yang pertama adalah hizbuddin. Jadi memelihara agama. Itu adalah tujuan syariah. Yang kedua adalah hizbul akal. Memelihara akal pikiran kita agar tidak rusak. Yang ketiga adalah hizbun nafs. Melihara jiwa kita. Memelihara fisik kita. Yang berikutnya adalah hizbul mal, memelihara kemufsadatan daripada harta kita. Dan yang kelima adalah tujuan maqasid syariah itu adalah hizbun nasl, yaitu memelihara keturunan kita. Jadi dalam konteks kebijakan pemerintah melakukan pembatasan mudik,
ini adalah sejalan, seiring dengan maqasid syariah itu sendiri, yaitu memelihara jiwa. Kalau jiwa terpelihara, tentu agama akan terpelihara juga. Akal akan terpelihara, harta kita juga akan terpelihara. Tentu juga keturunan kita akan terpelihara. Maka, rekan-rekan sahabat sekalian, COVID-19 yang sangat berbahaya ini harus kita atasi bersama-sama dengan negara dan agama. Dalam konteks tujuan melaksanakan syariat Islam itu sendiri. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudik adalah budaya kita. Mudik juga bisa bernuansa kegiatan sosial keagamaan dan sekaligus adalah budaya masyarakat Indonesia khususnya. Dan terkhusus lagi tentu adalah budaya umat Islam. Maka jangan sampai kita hanya untuk persoalan-persoalan budaya yang sebenarnya bisa ditunda, itu membawa kerusakan jiwa kita, keluarga kita, dan sanak famili kita. Dan ingat bahwa mudik bukan ritual agama, tetapi ritual umat beragama. Jadi sahabat sekalian, sabarkan, taati, dan ikuti apa pesan agama, dan sejalan juga dengan pesan daripada negara kita. Mungkin kita kecewa, pasti ada kecewa, pro kontra mudik pasti ada. Tetapi tentu kita harus berpandangan positif bahwa negara berupaya melindungi kita, melindungi anak kita, orang tua kita, dan kerabat kita semuanya. Pasti semuanya adalah untuk kebaikan. Hanya saja mungkin kita berharap kepada penyelenggara negara agar melaksanakan kebijakan mudik atau pembatasan itu, maka harus secara konsisten, harus secara benar, harus secara betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai seperti yang kita dengar, ya, kritik-kritik masyarakat. Masa saya ketemu orang tua saya dilarang? Masa saya ini harus tidak ketemu dengan orang tua sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan? Tapi toh juga negara kenapa membolehin pariwisata misalnya? Toh juga warga negara asing kok ada yang masuk ke Indonesia masa pengetatan mudik ini? Nah, disinilah sahabat sekalian, kita harus berpikir positif kepada negara kita, pemerintah kita. Ada dan pasti ada alasan kuat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, dan juga pasti ada yang bertujuan untuk kebaikan kita semua. Mungkin saja kebaikan untuk kesehatan, mungkin saja untuk faktor ekonomi, atau mungkin saja itu faktor pertimbangan-pertimbangan sosial politik dan lain-lainnya. Ingat saudara sekalian, sahabat, kita ingat nasihat, dan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa ini pesan Rasulullah SAW. Jika Anda sedang terpapar COVID atau taun, kalau dahulu bukan COVID namanya tapi taun, maka Anda jangan keluar kampung Anda. Dan begitu juga sebaliknya, jika ada sebuah kampung yang terkena taun atau wabah penyakit pandemi seperti COVID-19 ini, jangan masuki. Ini pesan religiositas, pesan keagamaan daripada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Pesan siapa lagi yang mau kita dengarkan? Pesan negara sudah, pesan agama sudah, pesan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW sudah.
maka satu saja catatannya, mungkin pesan saya kepada saya pribadi dan sahabat sekalian, taat saja kita. Sami'na wa ata'na. Insya Allah hidup kita terpelihara. Insya Allah lingkungan kita akan terselamatkan dari bahaya COVID-19 ini. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita berdoa, ya Allah ya Rahman, cabutlah ya Allah, angkatlah ya Allah penyakit COVID-19 ini dari negara kami, Indonesia yang tercinta. Ya Allah, jadikanlah negara kami ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insya Allah bersama kita bisa. Semua unsur agama, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dalam konteks mudik ini, mari kita bersama-sama melakukannya untuk kebahagiaan dan kemanfaatan seluruh umat manusia dan terkhusus warga negara Indonesia yang kita cintai ini. Ke hulu naik rakit, ke tepian hati gembira. Kalau mudik membawa penyakit, lebih baik kita di rumah saja. Sepikir demikian, sampai jumpa kembali di video berikut. Semoga kita mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.